Hello from the other side of the world, and it's been a long time since I posted my latest video. So here I am, and today I will be revealing my culture shock in Poland based on my own experience. Basically, orang-orang di sini friendly, super friendly, and I love that. But sama dengan kita di Indonesia yang dianggap sebagai negeri yang teramah, tapi kadang ada juga orang-orang Indonesia yang nyebelin. Nah, sama di sini kayak gitu juga. Toilet yang bersih belum berarti bahwa toilet itu nggak bau. Tempo hari setelah perjalanan yang jauh dari Warsaw, kita lapar, terus kita singgah di McDonald's. Aku kan mau buang air kecil ya kan. Waktu aku berdiri di depan pintu kan ada cewek yang keluar. Waktu cewek itu keluar, aduh itu baunya semerbak sampai menggerogoti hidung, kayaknya menggerogoti tubuh aku. Jadi aku nggak jadi untuk pipis pada saat itu. Self service in the supermarket. Jadi di sini kita bisa jadi kasir untuk diri kita sendiri. What? Bro, what are you talking about, man? Kalau kita belanja kayak video ini. Dan biasanya orang-orang yang pakai sistem ini itu adalah orang-orang yang masih muda kayak aku ya. Nah, kalau nenek-nenek atau kakek-kakek itu biasanya pakai bantuan kasir manusia. Iya, banyaknya pekerja yang udah usia lanjut. Jadi di sini aku lihat seperkiraannya aku ya, mereka itu udah berusia 40 tahun ke atas, tapi mereka tetap dipekerjakan, mau itu jadi kasir, pelayan, atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi di sini aku bisa mengambil kesimpulan bahwa di sini meskipun kita udah tua, kita tetap diterima untuk kerja selagi kita mau dan bisa dan mampu gitu. Ketika kita pergi bertamu ke tetangga kita, aku nggak tahu apakah ini berlaku juga di restoran atau tempat-tempat semacamnya. Kita tidak boleh mengaduk kopi orang lain. Karena konon kalau kita mengaduk kopi orang lain, hidup kita akan seperti dengan orang ini. Waktu aku pergi untuk fitting my wedding dress, si calon suami itu nggak bisa ngeliat dress itu sampai hari hanya. Karena konon itu akan membawa bad luck sign kepada hubungan kita yang akan mendatang kalau misalnya laki-laki itu melihat pengantin perempuan dengan gaunnya sebelum hari pernikahan. Di sini banyak sekali orang-orang yang bisa pakai bahasa Inggris. Bisa pakai bahasa Inggris tapi bahasa-bahasa atau daily conversation ya, mereka nggak lancar-lancar amat, just like us, tapi kita ngerti apa yang mereka bilang dan dia juga ngerti apa yang kita bilang. Jadi we can communicate and understand each other, that's all. Banyak cewek-cewek di sini yang suka ngerokok, especially in winter season, karena di sini perempuan-perempuan yang ngerokok itu bukan semata-mata kayak kita di Indonesia yang oh iya dia ngerokok karena mau dibilang keren or something like that. Tapi mereka di sini itu lebih untuk diminish the cold condition in winter season. Kata benda seperti mobil, lemari, kursi, pokoknya semua barang-barang itu di dalam bahasa Polandia ada jenis kelaminnya. Aku juga nggak tahu ya, aku nggak tahu sebelumnya ini. Aku kan belajar pertama kali itu di Duolingo ya kan. Aku belum ketemu sama orang-orang yang benar-benar pro native speakers. Sampai aku nanya sama orang yang dia bilang kalau bahasa Polandia itu ada jenis kelaminnya. Aku kaget tuh, kayak gimana sih? Apalagi bahasa Polandia itu ada urutan, salah satu bahasa tersulit untuk dipelajari karena ada huruf konsonan, digraf, ortografi, something like that. I don't know exactly, tapi as long as I can watch myself, aku udah bisa membaca dalam bahasa Polandia ya. Tapi apapun itu, it's not always easy to learn something new, but if we do it anyway, we will catch something even it's just a little bit. Di sini orang tidak makan beras ya.
pasti kalau sudah tahu kalau orang di sini tuh nggak makan beras. Jadi roti pagi, siang, sore, malam, atau enggak diganti ke kentang, apalagi gandum, atau cuman makanan-makanan yang junk food kayak gitu. And to be honest, I cannot stand with that. Tapi aku bersyukur karena di sini aku juga nggak pernah dituntut kamu harus membiasakan makan ini karena kamu ini itu. Enggak, aku tetap makan makanan aku yang kayak di Indonesia. Cuman agak sulit ya, apalagi aku di kota kecil ini nggak ada toko Asia. Aku harus order di Allegro dan akan arrive 3 or 4 days. Alkohol dijual secara bebas itu kayak di mana-mana di supermarket ya, banyak banget, semua ada di situ. Ada Jack Daniels, Jif Beam, Chivas, what else, pokoknya banyak alkohol dijual secara bebas ya. Tapi jangan salah, diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah dewasa. Jadi kalau misalnya ada anak di bawah umur, perkiraan ya, harus menunjukkan ID card. Kalau dia udah 18 tahun ke atas, okay, you can take that. Kalau enggak, put it back. Kebanyakan roti di sini itu keras seperti batu. Kalau dipanaskan bukannya lembek, malah crusty. Jadi kalau itu dipegang itu kayak lapuk apa? Rapuh? Apakah namanya? Kayak begitu ya. Aku tuh paling gak suka sama roti yang kayak begitu. Aku tuh cari roti yang sehalus dan seenak sari roti yang roti tawar itu, tapi nggak ada di sini. Ada tapi nggak sebagus sari roti. Dan aku juga nggak suka kalau misalnya aku beli roti ini di tempat fancy ya yang bagus, tapi itu rotinya itu udah keras, udah dingin, tetap dijual. Kan kita misalnya di Indonesia ya, di Indonesia itu walaupun dingin ya, tapi kita nggak boleh ngejual kalau misalnya roti yang udah keras. Meskipun dingin tapi lembek ya, oke, nggak apa-apa. Kan kebanyakan juga roti kayak begitu. Tapi kalau roti dingin terus keras kayak batu, di sini infrastruktur itu sangat dirawat ya. Di mana-mana bersih. Terkadang di pinggir jalan itu ada rumput-rumput hijau yang sangat subur itu. Jangan sekali-sekali kalian coba-coba di situ duduk atau melakukan hal-hal yang yang aneh. Karena di situ biasa banyak tai kucingnya, tai anjing, pokoknya tai-taian ya, kayak gitu. Jadi jangan guys ya, jangan heran kalau misalnya kalian pesan burger cheese, burger keju, tapi yang datang burger mozzarella. Aku nggak tahu ya, apa kita aja di Indonesia yang ada keju atau gimana. Tapi di sini ya, kayak ini tadi, aku pesan cheeseburger, tapi yang datang itu cheese mozzarella, burger mozzarella. Aku tuh mau yang cheese itu loh, yang pokoknya keju bukan mozzarella. Terus culture shock yang terakhir adalah makan pakai garpu dan pisau aja, nggak ada sendoknya. Ada sendoknya tapi nanti kalau misalnya kita itu minta. Jadi kalau kalian kesini terus mau makan pakai sendok, minta. Karena kalau kalian nggak minta, kalian akan dikasih garpu sama pisau aja. Well, that's my life. Thank you so much for spending time with me. I hope you enjoyed it, because I know I did.